Halo semua, makasih ya udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Thank you ya. Oke, sekarang kita fun reading lagi, just for fun ya. Reading tarot. Jadi tarot sebagai media untuk mengakumulasi energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang berfaedah, ya kan? Tapi karena ini pembacaannya general, so tidak semua cocok sama kamu. Karena ini menarik energi banyak orang, ya. Tapi kalau mau energi kamu aja yang kebaca, kamu bisa private reading atau personal reading. Aku sudah jelaskan penjelasannya di deskripsi video ini. Bisa dibaca, ya. Oke, judul atau tema yang aku bahas di video ini adalah penyatuan kamu dan dia yang selalu terkoneksi. Wow. Jadi kita bakalan ngebahas bagaimana sih proses penyatuan kamu sama dia yang terkoneksi terus ya. Oke, kita bakalan klarifikasi. Aku udah siapkan 3 pile pilihan kartu. Kamu bisa pilih sesuai kata hatimu, sesuai intuisimu. Tapi saran aku, nonton aja semua isi pile pilihan kartu. Karena energimu itu bisa random, bisa ngacak di beberapa pile kartu, atau bahkan di kartu yang bukan kamu pilih ya. Oke, baiklah. Pile 1, pilihan 1. Nih, pilihan 1, pile 1 yang ada kartu The High Priestess. Oke. Yalah. Oke. Pile 2, pilihan 2 yang ada kartu nih, Temperance. Ini sebagai pilihan kedua, ya kan? Oke. Pilihan ketiga yang ada kartu The Hermit. Ini adalah pile 3, pilihan ketiga. Oke. Jadi inilah 3 pilihannya. Boleh dipilih, boleh pause video ini kalau membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih. Oke. Kita bakalan bahas satu persatu, mulai dari pilihan pertama, lalu pilihan kedua, lalu pilihan ketiga, gitu ya. Oke, yang sudah ready, yang sudah siap, kita bahas satu-satu. Ini aku simpan dulu. Ini nanti dibahas ya. Oke. Ya. Kita mulai dari pile 1 pilihan pertama yang ada kartu The High Priestess. Oke ya. Aku taruh di sebelah sini. Ya. Oke. Aku shuffle kartunya. Penyatuan kamu dan dia yang selalu terkoneksi. Oke, jumping card. Ini ada the word. Penyatuan kamu dan dia yang selalu terkoneksi. Oke. Ini ada Page of Cups, King of Wands, The Chariot. Wow. Oke, ada Temperance ya. Lalu sebentar. Ada The Hangman. Lalu
ada Nine of Cups. Oke. Lalu ada Two of Pentacles, ya. Ini ada Page of Wands. Ada The Magician. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena ini general reading, tidak semua cocok sama kamu. Kamu bisa lihat pilihan nomor lain, mana tahu energimu ada di beberapa pile ya. Oke. Di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ya. Tapi di sini yang kenceng energi Pisces, Cancer, dan Sagittarius. Oke. Bisa energi saja. Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Oke. Jadi aku lihat di sini kamu selalu terkoneksi sama dia sejak kalian dipertemukan dulu ya. Dulu sih kalian masih biasa-biasa aja sebenarnya, tapi klik banget gitu loh energinya. Dia ngerasa kamu seperti orang yang udah dia kenal sejak lama, meskipun waktu itu baru kenal. Aku ngerasa juga kamu seperti itu ke dia. Kamu ngerasa dia ini gak asing buat kamu. Ya, itulah salah satu tanda-tanda kalau kalian punya koneksi spiritual sejak dulu, gitu. Kamu dan dia dipertemukan. Sebagai pasangan yang mirror gitu loh, kayak cerminan. Kamu melihat jiwa kamu ada dalam jiwa dia. Dia juga kayak gitu. Dia melihat jiwa dia ada di dalam jiwa kamu. Kalian seperti punya kisah hidup yang sama gitu. Walaupun ada di sini beberapa yang punya perbedaan. Terutama perbedaan kedewasaan. Mungkin kamu lebih dewasa daripada dia. Kayak gitu. Jadi ini anaknya, orangnya masih kayak bocah gitu loh waktu kalian barengan dulu. Pemalu kah atau gimana gitu sifatnya ya, kekanak-kanakan juga. Waktu dia pertama kali lihat kamu dan bicara sama kamu, dia ngerasa bicara sama dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia ngerasa nyaman gitu. Dia nggak pernah ngerasain energi yang luar biasa dari orang lain selain kayak kamu gitu. Jadi dia merasakan energi yang membara, berapi-api, terus kayak passionate banget sama kamu. Dan dia ngerasa orang yang dia cari selama itu kayak kamu. Karena di dalam hidup dia itu banyak banget orang yang gak pernah mengerti isi hati dan pikiran dia gitu. Jadi waktu baru-baru ketemu kamu, dipertemukan sama kamu, dia ngerasa kayak lo kok nggak datang dari dulu sih? Gue nyari-nyari orang kayak lo gitu. Kayaknya cuma lo deh yang ngerti maksud dan tujuan hidup gue itu apa. Nah, dia ngerasa gitu.
Jadi timbullah di situ vibrasi yang kuat di antara kamu sama dia. Walaupun pada saat dulu kalian nggak ngerasain kalau kalian itu punya koneksi yang kuat gitu. Jadi dulu tuh masih biasa-biasa aja sebenarnya, walaupun ngerasa nyaman, walaupun ngerasa ada sesuatu yang berbeda di antara hubungan kalian ini dengan hubungan ke orang-orang yang lain gitu. Kamu sama dia ini berhubungan kayak hubungan yang spesial gitu loh, meskipun kalian hubungannya nggak jelas gitu. Bisa karena memang ini cuma friendzone kah, atau hubungan tanpa status dulunya, atau memang hubungannya ini dulu nggak jelas ujungnya gitu. Ya berarti kamu sama dia memang tidak ada niatan waktu itu untuk bisa bersama seterusnya. Tapi setelah separation yang aku lihat, kamu sama dia ini malah jadi tahu kalau kalian berdua saling mencintai gitu. Karena saling memikirkan terus loh. Dan aku ngerasa kamu selalu bawa perubahan baik dalam hidup dia. Makanya kayak kamu tuh sayang banget sama dia. Sedangkan dia tuh ngerasa kamu istimewa dari yang lain. Jadi sejak kamu gak ada, dia ngerasa kehilangan sosok yang paling penting banget buat hidupnya. Dan secara gak sadar dia mengakui kalau dia udah jatuh cinta sama kamu, kalau dia udah sayang banget sama kamu. Tapi karena sifat dia ini belum terlalu dewasa, ya akhirnya dia kebanyakan diam, membisu, pasif, dan pasrah gitu. Makanya waktu kalian separation, terpisah secara tiba-tiba kah gitu ya, tiba-tiba hilang, lost contact, dia ngerasa kamu yang harus cari dia gitu. Tapi aku ngeliat kamu nggak mau cari dia karena kamu mungkin sudah terlalu lelah untuk berjuang ya. Bisa jadi di sini memang kamu yang terlalu banyak effort, kamu yang terlalu banyak upaya untuk ngebahagiain dia ya. Jadi ketika kamu nggak ada juga dia nggak kejar kamu, dan kamu pun udah nggak mau terluka lebih dalam untuk mengejar dia gitu. Terus yang aku lihat di sini kalian ngerasa ada sesuatu yang aneh dalam koneksi kalian ini. Kenapa? Karena yang aku lihat, satu hari 24 jam, itu hampir setiap jam kalian saling memikirkan. Gitu. Mungkin kayak bangun tidur itu aja ya, belum ada nyawa penuh kalian langsung udah memikirkan. Kamu udah mikirin dia aja gitu. Kamu belum mandi, belum sikat gigi, belum makan, sarapan, kamu udah mikirin dia gitu. Nah dia juga kayak gitu. Dia belum ada ngapa-ngapain juga, baru bangun langsung kepikiran sama kamu. Jadi kayak apa ya, ini tuh sesuatu yang benar-benar energinya kuat dan lebih kuat daripada orang yang lagi pacaran di luar sana gitu. Karena kalian udah separation, gak ada komunikasi, gak ada pertemuan, bahkan sekarang udah beda kota mungkin ya, atau beda negara. Tapi kok bisa ya energinya sekuat itu? Nah, kayak muncul tuh tanda-tanda keanehan. Apa sih yang terjadi di antara kamu dan dia, ya kan? So, yang aku lihat di sini, hampir setiap saat kamu selalu mikirin dia. Dia pun demikian. Bahkan kamu tuh selalu bisa ngerasain dia di sana tuh bahagia atau enggak. Dia juga seperti itu. Dia bisa ngerasain kondisi kamu sekarang gimana. Makanya
Walaupun kalian gak ada komunikasi ya, hati kamu sama hati dia bisa berbicara gitu loh. Ketika hati kamu gak tenang, kamu kayak ngerasa ada sesuatu yang terjadi sama dia. Kayak gitu kan? Kamu kayak punya feeling yang gak enak tentang dia. Dia pun seperti itu. Jadi kalau kamu tiba-tiba senang atau tiba-tiba sedih nggak jelas gitu, itu sebenarnya karena energi dia yang terkoneksi sama kamu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ngalami itu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ketawa sendiri kayak orang gila. Atau tiba-tiba nangis, sedih. Yang nggak pernah nangis tiba-tiba air matanya keluar. Nah, terus kalian bingung tuh, ini gue nangis gara-gara apa ya? Tiba-tiba kamu kepikiran sama dia. Itulah koneksi yang kuat antara kamu sama dia. Gitu. Dia juga ngerasain hal yang sama. Jadi aku ngerasa setelah kalian separation, ya, dia ini masih hobi nih berpetualang. Dia ngerasa kayak cewek di dunia ini nggak lo doang. Nah, kalau kamu cewek ya, kalau kamu cowok ya, cowok di dunia ini nggak lo doang. Jadi gue masih bisa dong sama yang lain, main sama yang lain, gandengan sama yang lain. Jadi dia ini masih berpetualang nih. Sebelum kalian union, sebelum kalian bersatu, sebelum kalian disatukan lagi, dia berpetualang. Nah, dia gandeng yang sana, yang sini, dia berhubungan sama beberapa orang. Tapi semua hubungan itu gagal. Malah dia bingung nih, kok gak ada sih yang bisa bertahan sama gue sampai kayak bisa bikin gue move on dari lo. Karena dia kan gak move on, dia gak bisa ngelupain kamu. Dan dia ngerasa gak ada satupun orang yang bisa membuat dia lupa sama kamu gitu. Jadi ya, dia ngerasa seperti kayak apa ya, apa gue disantet, apa gue diguna-guna sama lo. Nah, dia netting tuh, negative thinking sama kamu. Dia ngerasa kamu udah ngapa-ngapain dia. Mungkin karena dia bocah ya, karena dia belum dewasa, jadi dia berpikir seperti itu ya. Tapi kan kayak gini loh ya, dimana-mana orang yang diguna-guna atau disantet itu pasti nggak mungkin kan sadar bicara tentang kayaknya aku diguna-guna deh. Nah, itu kan dia sadar ngomong seperti itu. Berarti gak ada apa-apa sebenarnya. Kecuali nih, dia gak ada kesadaran tentang bertanya soal dia diguna-guna atau enggak. Itu baru beda lagi ceritanya kan. Intinya orang yang bertanya pada dirinya sendiri, dia diguna-guna atau enggak, itu kan tandanya dia masih sadar sebenarnya. Dia belum dikuasai sama ilmu hitam kan sebenarnya. Jadi ketika kita sadar kalau kita ngerasa ada yang guna-gunain kita, itu sebenarnya artinya kita nggak diguna-guna karena kita masih sadar posisinya sekarang gitu. Jadi ya dia memanipulasi semua perasaan dia. Dia kayak nggak terima aja kalau cinta yang dia rasain ke kamu tuh kuat, dalam. Jadi ya netting gitu dianya, berpikir negatif sama kamu. Tapi ya percuma aja sih kalau dia datengin juga orang pintar atau orang yang punya indera keenam ya. Tetap aja orang itu pasti ngomong faktanya kalau memang dia sama kamu itu saling mencintai dan memiliki koneksi yang kuat. Jadi ya kalau dia datengin orang pintar juga sia-sia sih gitu. Hanya kayak mempermalukan dirinya sendiri. Karena memang kenyataannya karena dia cinta sama kamu, makanya dia nggak bisa lupain kamu. Karena dia terkoneksi sama kamu, makanya dia nggak bisa move on dari kamu, kayak gitu ya. So, yang aku lihat di sini, cara kalian union bersatu nanti ya, di saat dia udah rindu banget sama kamu, di saat rasa kangennya udah memuncak banget ya, udah nggak tahan lagi pengen ketemu, pengen ngomong, disitulah dia muncul tiba-tiba lagi dalam kehidupan kamu.
gitu. Tapi entah kenapa nanti mungkin kamu bisa dihadapkan sama dua pilihan. Bisa saja nanti ketika dia datang, kamu udah punya pilihan lain, atau kamu sudah ada yang lain. Jadi kamu kebingungan mau pilih dia atau orang lain itu. Tapi menurut aku kamu bakalan pilih dia, karena kamu sayang banget sama dia, ya kan? Bahkan kamu tuh selalu terkoneksi sama dia. Cuma karena kamu orangnya sudah lebih stabil, lebih dewasa, kamu kayak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kamu. Tapi tetap aja namanya kita cinta, namanya kita sayang, itu kan pasti mengutamakan true desire kita, keinginan kita yang sesungguhnya. Nah, keinginan kamu yang sesungguhnya itu adalah dia. Jadi sama siapapun kamu nanti, kamu pasti milih dia, kayak gitu. Apalagi nih tiba-tiba dia udah buka komunikasi sama kamu. Misal kalau ada blokiran, kalau dia hilangin akun, hapus akun. Nah, kamu kaget tuh. Ih, kok akunnya muncul? Tiba-tiba nggak lama lagi dia ngechat kamu. Ngajak ketemuan lagi ya. Wah, disitulah kalian union, bersatu. Terus kayak dia ngebahas tentang mungkin ada rasa bersalahnya juga, pengen minta maaf sama kamu. Dan dia bakalan utarain semuanya kalau dia selama ini bisa berubah menjadi lebih baik karena kamu. Dan dia bakalan bilang, dia itu merasakan arti cinta yang sesungguhnya itu cuma dari kamu. So, yang dia inginkan nanti adalah sebuah komitmen, sebuah status yang resmi dalam hubungan kamu sama dia. Karena di sepanjang petualangan cintanya, hanya kamulah tempat dia berlabuh. Mau dia berkelana kemana aja, ke kutub utara, selatan, ya tetap aja pulangnya selalu ke kamu. Kayak gitu ya. Oke lah. Ya, di sini oke. Ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Jadi ini adalah soulmate kamu, belahan jiwa kamu. Ya, soulmate, twin flame, pokoknya ini pasangan jiwa kamu, partner jiwa kamu ya. Jadi apa ya? Cuma dua kata yang bisa aku ucapkan. So sweet. Nah, ini ada flirt ya, flirt. Extend your light-hearted energy to others. Jadi flirt itu tentang kayak, mungkin memang karena dia orangnya dulu masih kayak anak-anak, masih kayak bocah. Nah, kamu merasa dia cuma perli-perli kamu aja. Maksudnya apa ya perli-perli ya? Cuma kayak main-main aja sama kamu. Tapi ternyata suatu saat ketika kalian memang ditakdirkan union, bersatu lagi, dia udah berubah loh. Tapi dia masih mau tuh nanti flirt-flirt dikit ke kamu. Contohnya apa ya? Dia colek-colek kamu. Jangan marah dong. Aku kemarin kayak gini loh. Aku kayak gini loh kemarin. Nah, dia bakalan jelasin. Dan dia bakalan nunjukin ke kamu kalau dia tuh bisa menjadi orang yang berkomitmen buat kamu. Gitu. Ya. Oke, ini ada kartu all tied up. Jadi artinya ini apa? Terikat. Dia terikat banget sama kamu. Kamu juga terikat sama dia. Jadi kamu sama dia itu kayak apa ya? Kayak magnet gitu loh. Tarik menarik. Jadi mau berkelana kemana aja, kamu selalu jadi tempat dia untuk berlabuh. Kamu tuh kayak rumahnya. Dan dia terikat sama kamu. Kamu selalu jadi tempat dia pulang. Kayak gitu. Terikat banget ya. Jiwanya terikat. Wah. Dan benar-benar kayak, ya melebihi pasangan-pasangan di luar sana yang lagi mesra-mesra, yang lagi bucin-bucinan ya. Kamu sama dia ini
koneksinya kuat daripada sekedar orang yang berhubungan biasa kayak gitu. Oke, nih bottom of the decknya ada door to romance, pintu untuk kisah cinta. Jadi sebenarnya ada pintu yang terbuka untuk kalian berdua, untuk union, untuk bersatu lagi. Jadi kalian berdua harus cari tahu tuh pintunya di mana, kapan, supaya bersatu. Itu. Oke. Oke. Nah, ini ada kata famous. Oke. Famous itu artinya terkenal, populer. Mungkin di antara kalian ada yang orangnya populer, famous, atau sok famous ya. Bisa kayak punya banyak follower gitu di Instagram atau dikenal banyak orang, bisa juga di antara kalian ada yang punya banyak fans, penggemar gitu, atau ya mungkin banyak yang sayang gitu sama kalian, atau dikenal banyak orang lah. Nih kan ada perubahan ya di dalam koneksi kamu sama dia, apalagi selama kalian lagi terpisah. Dia banyak banget berubah. Dia selalu ingat ucapan kamu, kata-kata kamu, dan semua yang pernah kamu lakukan ke dia, dia selalu ingat. Karena dia ngerasa kliknya cuma sama kamu. Dia ngerasa cuma kamu tuh yang ngerti maksud dan tujuan hidup dia apa. Jadi dia akan mengalami banyak perubahan, ya, terutama saat kalian dipersatukan. Oke. And then jatuh. Wah, ini ada Rian. Ini ada rain ya. Rain itu artinya hujan. Jadi hujan, mungkin kalian pernah hujan-hujanan ya, atau pada saat hujan kalian galau-galau nggak jelas, memikirkan satu sama lain sambil dengar lagu melo lagi ya kan. Makin galau kaliannya. Wah, tapi sabarlah, ada kok takdirnya nanti. Kalian bakalan bertemu, bakalan dipersatukan ya. Berharap aja yang baik-baik. Nih, ilfil. Mungkin di antara kalian ada yang pernah ngerasa ilfil. Bisa kayak mungkin dia dulu ilfil sama kamu karena dulu kamu B aja, biasa aja, nggak cakep-cakep amat mungkin, atau kayak mungkin kamu kucel kah, nggak terlalu wadidaw gitu menurut dia. Tapi ternyata itu semua nggak penting, malah dia ngerasa bukan fisik kamu yang dia pandang, tapi hati kamu yang selalu terkoneksi sama dia. Wah. Oke lah. Ya, aku rasain aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ya ke file 2, pilihan kedua. Yang ada kartu Temperance, oke? Kita taruh sini. Ya. Kita shuffle kartunya. Penyatuan kamu dan dia yang selalu terkoneksi. Oke. Ini ada Three of Cups ya. Ada Ten of Swords. Ini ada Wheel of Fortune, oke. Ada Knight of Wands. Ada Queen of Wands, oke. Lalu ada Queen of Cups.
ada di Emperor. Ada The Moon, Ace of Cups, The Star. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena ini general reading, jadi tidak semua cocok sama kamu. Kamu bisa lihat file pilihan nomor lain, mana tahu energimu di mana-mana ya. Oke, di sini ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu ya itu. Cuma di sini ada energi yang kenceng itu Sagittarius, Aries, Pisces, sama Aquarius ya. Tapi kalau aku ngomong tentang zodiak, ini bisa cuma energinya aja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak ini ya. Oke. Aku sih di sini ngelihat, wow, koneksi kamu sama dia ini bener-bener kayak udah ditakdirkan gitu loh sama Tuhan. Dia hadir dalam hidup kamu. Memang Tuhan mentakdirkan kalian bertemu gitu. Ini ada tentang divine timing sih di sini. Kayak udah rencana Tuhan aja gitu untuk mempertemukan kamu dan dia. Jadi dulu waktu ketemu dia, aku ngerasa kamu yang udah ngeh banget gitu, punya passion yang kuat ke dia. Kamu ngerasa punya energi yang kuat untuk dia. Kalau dia di awal dulu kayak nggak terlalu gimana-gimana sih. Karena orang yang dealing sama kamu ini salah satu sifat yang keterlaluan dalam dirinya itu adalah sifat pride-nya, gengsinya yang tinggi dan ego gitu. Jadi dia nggak ngerasain apa-apa sih sebenarnya di awal. Malah kamu yang ngerasa kayak baper sama dia, terus kamu kayak ngerasa perasaan kamu kuat banget sama dia gitu. Makanya kamu sayang banget, kamu rela ngelakuin apapun untuk dia, rela capek, rela ngeluarin tenaga, biaya, dan apapun kamu lakukan yang terbaik buat kemajuan hidupnya gitu. Jadi aku ngeliat kamu tuh seperti kayak punya misi hidup gitu untuk nolong dia menggapai kehidupannya yang lebih baik gitu. Tapi karena dia tidak terlalu serius menanggapi kasih sayang kamu, ya kamu kecewa sama dia. Kamu kecewa banget. Apalagi di sini kelihatan kayak dia itu pernah merendahkan kamu, sepele sama kamu, atau kayak nggak menganggap kamu tuh ada gitu. Dia tuh ngerasa memang banyak orang yang suka sama dia gitu. Dia ngerasa kayak idola gitu loh, kayak dia juga punya feeling sebenarnya kalau kamu suka sama dia, tapi dia ngerasa kayak ya memang gue pantes disukai banyak orang, gue kan cakep nih. Nah dia ngerasa gitu. Tapi dia belum tahu yang dia hadapi itu siapa. Yang dia hadapi itu kamu, partner spiritual connectionnya. Gitu. Tapi ya spiritual connection itu misterius sih sebenarnya ya. Di awal sering banget kita nggak ngerasain apa-apa, tapi sebenarnya udah ada yang kita rasain dalam diri kita, yaitu vibrasi atau getaran energi dalam jiwa kita. Itu sih sebenarnya yang udah kita rasakan. Tapi vibrasi itu sering banget nggak kita sadari gitu. Maksud aku gini,
Mungkin kamu adalah orang yang lebih dulu bangkit secara spiritual daripada dia. Karena kamu lebih peka sama getaran atau vibrasi energi yang kuat sama dia gitu. Sedangkan dia agak lama tuh. Dia kayak ngerasain koneksi yang kuat sama kamu setelah kalian udah berpisah. Setelah kamu nyerah menghadapi dia. Gitu. Jadi setelah separation sama dia, kamu ngerasa kayak tugas kamu udah selesai untuk membantu dia berubah gitu. Dan kamu ngerasa kamu udah totalitas membantu dia selama ini. Mungkin kamu membuat banyak hal di kehidupan dia sehingga dia bisa berubah. Yang dulunya buruk menjadi lebih baik sekarang ya. Nah, kamu kayak ngerasa di saat kamu lelah itulah, di saat kamu udah capek dan menyerah, disitulah kamu mungkin ngerasa tugas kamu untuk dia udah selesai kayak gitu. Tapi aku ngerasa itu keputusan yang tiba-tiba aja sih kalau kamu ngerasa gak mau lagi care sama dia. Karena setelah kalian separation, setelah kalian berpisah, disitulah benar-benar hati kalian gak bisa bohong. Apalagi dia. Kalau dia yang ngerasa kalau kamu itu adalah penggemar dia, ya akhirnya dia tahu tuh kebenarannya setelah kamu gak ada. Dia tahu, dia sadar kalau dia sayang banget sama kamu. Dan dia gak rela sebenarnya kalian pisah. Dia gak rela kalian terpisah. Tapi kembali lagi karena dia punya basic sifat ego, pride yang tinggi, so dia gak akan menunjukkan itu ke kamu. Dia malah kayak apa ya, ngerasa biasa aja gitu. Dia gak kayak kamu mungkin ya. Kalau kamu kan bisa mengekspresikan isi perasaan kamu. Kalau kamu kecewa, ya kamu tunjukin kalau kamu kecewa. Tapi kalau dia lebih kayak menjunjung tinggi harga dirinya doang. Jadi dia nggak mau kelihatan lemah dalam koneksi ini, kayak gitu. Jadi kalau kamu lihat dia di hadapan orang dia bahagia, baik-baik saja, itu semua fake, itu semua palsu. Karena ketika dia sendiri, ketika dia kesepian, dia depresi loh, depresi parah, stres banget. Dia kayak ngerasa, kenapa ya gue gak bisa ngelupain lo? Padahal lo biasa aja. Lo gak cantik-cantik banget, gak ganteng-ganteng banget gitu ya. Nah dia kayak ngerasa apa ya, dia gak terima, dia jatuh cinta sama orang yang biasa saja gitu loh. Sampai akhirnya perasaan ini semakin dalam. Tiap malam dia selalu mikirin kamu. Dari malam ke pagi, pagi ke malam. Ya akhirnya apa? Dia bisa tuh nongol di mimpi kamu. Dia tiba-tiba bisa muncul di mimpi kamu. Kamunya yang tiba-tiba tidur, gak ada mikirin apa-apa. Terus pada saat kamu tidur itu, kamu mimpiin dia kan ngerasa kayak aneh gitu, kayak ini orang kenapa sih gitu. Pasti waktu kamu nggak ada mikirin dia, nggak ada bayangin dia sebelum tidur. Terus pada saat kamu tidur mimpiin dia, kamu pasti ngerasa kayak apa ya, bertanya-tanya gitu kan. Pada saat kamu bangun, kamu kayak ngerasa punya firasat yang gimana-gimana ke dia. Kamu kayak punya feeling ada yang mau dia sampaikan ke kamu, kayak gitu. Ya itulah koneksi yang benar-benar kuat antara kamu sama dia. Dan kamu pun sebenarnya sering banget dimimpikan sama dia. Dia sering banget mimpiin kamu. Karena dia sering mikirin kamu, itu juga. Jadi energi itu juga gak bisa bohong. Energi dalam jiwa kita sebagai manusia
itu memang secara natural gitu loh, alami. Dia yang selalu mikirin kamu, selalu kayak susah lupain kamu, itu kan secara nggak langsung bisa menarik energi kamu untuk terkoneksi sama dia. Karena dia kayak apa ya, hampir setiap dia bernafas gitu kayak susah banget dia lupa sama kamu. Tiada hari tanpa ingat sama kamu, kayak gitu. Jadi dia berharap takdir itu bisa mempertemukan kalian lagi, karena dia kangen banget sama kamu, dia rindu banget sama kamu. Itu sih yang aku lihat ya. Di saat kalian separation gini, yang bisa dia lakukan ya cuma stalking kamu, kepoin kamu di media sosial, simpan foto-foto terbaru kamu, video kamu kah, ya semua dia simpan. Jadi dia stalking kamu itu dia nggak akan lama sehingga di akun kamu. Dia lebih kayak kalau pengen foto kamu ya screenshot aja gitu, capture foto kamu, terus simpan deh di galeri supaya ya nggak hilaf aja gitu kalau ketap 2 kali, supaya nggak ketahuan kalau dia nge-like foto kamu. Ya meskipun kadang dia pakai akun palsu kan juga malu gitu ya, tiba-tiba ke like. Jadi itulah karena masih punya pride dianya, masih punya ego dan gengsi yang tinggi, mengakui kalau dia cinta banget sama kamu. Begitu. Aku ngerasa di saat kalian separation ini bisa saja sudah ada nanti orang lain. Mungkin kamu punya orang lain atau dia punya orang lain. Jadi kayak ada orang ketiga gitu dalam hubungan kalian, dalam koneksi kalian ya, yang paling tepatnya. Cuma yang aku rasa sama siapapun kalian nggak ngerasa bahagia gitu loh. Kalau kamu udah punya pasangan juga tetap aja true desire kamu, keinginan kamu yang terdalam adalah dia. Jadi yang ngerasain koneksi spiritual itu harusnya jangan terlalu memaksakan gitu loh hubungan dengan orang lain kalau memang belum healing, belum sembuh dari koneksi ini. Karena ujung-ujungnya nanti kalau memaksakan hubungan sama orang lain, akan ada separation sama orang lain, akan ada perpisahan sama orang lain gitu. Karena ibarat kayak kalian hidup sama siapa, tapi hati dan pikiran kalian sama siapa gitu. Misalnya kamu hidup sama orang lain, ya itu raga fisik kamu aja sebenarnya kan, karena hati nggak bisa bohong, hati sama pikiran kamu itu sama dia, yang terkoneksi sama kamu. Dia pun demikian, apa yang kamu rasakan itu yang dia rasakan gitu. Apalagi nih dalam konteks sudah punya hubungan resmi gitu ya, itu kan lebih rumit tuh ceritanya. Nah, memang sewajarnya kalian harus tetap bertahan dalam hubungan yang resmi sama pasangan. Contoh hubungan pernikahan, itu harus tetap berkomitmen dalam pernikahan itu ya. Tapi jangan ini juga, apa ya, jangan buru-buru menghindar sama koneksi spiritual yang kalian rasakan. Karena spiritual connection itu poinnya adalah kita bangkit secara spiritual, kita jadi mendekatkan diri sama Tuhan, dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat, kayak gitu kan. Terutama sama partner jiwa kita ini gitu. Terus karena dia partner jiwa kamu, ya kamu jangan terlalu kayak buru-buru menghindar, buru-buru kayak ngejudge dia itu tidak boleh lagi hadir dalam hidup kamu. Nah, jangan langsung kayak idealis kayak gitu. Kenapa? Karena spiritual connection itu partner jiwa kita, seperti saudara jiwa kita, ya kan? So, jangan terlalu jauh juga, tapi jangan terlalu dekat juga, supaya tidak terjadi hal-hal yang nggak wajar kayak gitu. So ya biasa aja menanggapi koneksi dengan dia, karena suatu saat apapun itu bisa terjadi kan. Kalau kamu misalnya bilang nih sekarang, enggak deh,
kita nggak akan mungkin barengan. Nah, lo pergi dari hidup gue, kita nggak akan bisa bersatu. Misalnya kamu ngomong gitu. Nah, sebenarnya kan jangan langsung kayak membara gitu amarahnya, harusnya. Karena koneksi ini kan harus ditanggapi dengan bijak gitu. Dia itu partner jiwa kamu loh, yang ngebuat kamu jadi bangkit secara spiritual loh. Jadi mending kamu hargai dia, kamu tetap kayak menjaga silaturahmi sama dia. Jangan terlalu menghindar, tapi jangan terlalu mendekat juga gitu. Karena kalau kamu terlalu menghindar, itu menyiksa diri kamu sendiri sebenarnya. Karena koneksi ini kan agak sulit lepasnya. Tapi jangan terlalu mendekat juga supaya enggak menyakiti perasaan pasangan kamu. Jadi biasa aja kayak nganggap dia ini saudara kembar kamu yang punya jalan hidup masing-masing tapi selalu saling mencari gitu. Dan kita harus menjaga omongan kita, apa yang kita katakan. Jangan sampai kita kayak kemakan omongan sendiri. Jangan sampai kita menjilat ludah kita sendiri. Contoh, suatu saat nih, kita kan nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Kalau kamu nggak bertahan sama pasangan kamu, apa kamu bisa jamin kamu nggak mau sama dia? Apa kamu bisa jamin kalau kamu nggak mau union sama dia, nggak mau bersatu sama dia? Kan belum tentu kan? Karena takdir ke depan itu hanya Tuhan yang tahu, hanya semesta yang bisa menjadikan semua itu nyata. Jadi jangan langsung kayak nganggap dia ini dijadiin musuh supaya kamu move on. Jangan langsung menganggap dia ini jahat, pengganggu hubungan kamu. Kamu jangan langsung menganggap seperti itu, ya. Karena kedepannya yang seperti aku bilang tadi, apa saja bisa terjadi ya. Ketika kamu nggak kayak memang nggak panjang bersama pasangan kamu sekarang, atau kayak dia juga begitu ya, kedepannya supaya nggak kemakan omongan ya, jangan ngerasa kalau kalian harus jauh-jauhan gitu. Karena suatu saat kalau kalian sudah masing-masing, sudah sendiri ya, bisa saja kalian bersatu kan, bisa saja kalian union kan. Apalagi kalau kalian sudah dipersatukan lagi nih, dipertemukan oleh semesta dan Tuhan. Nah, kalian bisa apa? Ya kan? Jadi ya bicara sewajarnya, berpikir sewajarnya, menanggapi partner spiritual kamu ini gitu ya. Kamu tetap di jalan yang benar, kamu tetap hargai pasangan kamu, tapi jangan juga menganggap partner spiritual kamu ini sebagai musuh ya. Tetap anggap dia sebagai saudara jiwa kamu. Karena dialah yang membuat kamu masuk ke dalam koneksi spiritual, menjadi manusia yang lebih baik dan mendekatkan diri sama Tuhan. Dan dia ini sebagai orang yang sudah kamu ubah menjadi lebih baik, dan kamu jadi manusia yang bermanfaat kan buat dia gitu. Jadi saling menghargai aja. Dan poin utama dari spiritual connection itu ya, kita bangkit jiwa kita menjadi lebih dewasa, lebih bijak, dan terutama lebih beriman, lebih dekat sama Tuhan. Tentang kamu sama dia bisa bersatu atau enggak kan itu anggap aja kayak bonus ya. Dan bonus itu kan kayak teka-teki sebenarnya. Bisa datang tiba-tiba seperti durian runtuh gitu ya. So aku ngerasa di sini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah meskipun kamu punya jalan hidup masing-masing, jalan hidup berbeda dengan dia, aku ngerasa kamu sama dia itu saling mencari juga, tetap saling mencari ya. Tetap kayak perlu untuk bersilaturahmi terus-menerus. Seperti anak kembar yang punya jalan hidup berbeda, tapi tetap saling mencari kabar satu sama lain. Seperti itulah cara kalian bersatu. Kalian itu selalu saling melengkapi satu sama lain.
seperti saudara kembar gitu. Nah, konteks kedua, bisa saja suatu saat ketika kalian tidak bahagia sama pasangan kalian, atau memang kalian tidak panjang bersama pasangan, ya disitulah kita jadi tahu tuh nanti suatu saat apakah kamu sama dia memang bersatu, apakah kamu sama dia memang didorong oleh semesta untuk bersatu lagi, kayak gitu. Intinya sih kita nggak bisa menjelma isi pikiran Tuhan, karena Tuhan itu punya skenario yang indah banget bagi hidup kita. Jadi bagi kamu yang ngerasa koneksi ini rumit, sulit, apalagi kalau udah punya pasangan, itu kan sulit banget tuh ya. Nah, tetap aja positive thinking, tetap aja lakukan yang positif, dan tetap di jalan yang benar ya. Sampai Tuhan itu ngejawab, kamu tuh nanti bakalan sama siapa pada akhirnya, ya kan? Jadi poin utama spiritual connection itu dimana kamu jadi orang yang lebih berharap sama Tuhan dan tidak mengharapkan manusia ya. Tentang kalian bisa bersama atau enggak, itu adalah bonus, karena aku ngerasa takdir itu nanti akan berbicara bagaimana alur kehidupan kalian, bagaimana perjalanan cinta kalian dengan siapapun di dunia ini ya. Kalau memang ujung-ujungnya kalian bersatu, ya tetap aja bersatu nanti. Pada akhirnya kamu sama siapa, dia sama siapa, itu bakalan terjawab pada saat ya momen itulah pokoknya. Oke. Aku sampul yang ini dulu. Oke. Nih, ini ada playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine ya. Playfulness itu tentang apa ya? Coba relax aja menanggapi koneksi ini. Jangan terlalu tegang ya. Kalau kamu tegang, dia juga tegang. Karena energi kalian itu mirror gitu loh. Jadi kalau kamu gelisah, dia gelisah. Jadi kalau kamu mau relax, coba kamu pancarkan energi yang relax, supaya dia relax gitu. Apalagi kalau kalian ngerasa ini mustahil nantinya, ya itu kan ngebuat kalian jadi overthinking gitu loh. Mending apa ya, jalani ini semua gitu dengan kesabaran, keikhlasan, dan tetap berpikir positif, dan tetap juga berada di jalan yang benar. Supaya apa? Supaya kalian ini loh nggak terlalu jadi musuh-musuhan, jadi kayak apa ya, jadi kayak nggak ada komunikasi, jadi kayak nggak mau ketemu gitu. Padahal kalau kalian ikhlas ngejalanin ini kan, ini bakalan terjawab sebenarnya ya. Jadi perlu untuk relax dan coba komunikasi baik-baik lagi satu sama lain. Jangan gampang ngeblok, jangan gampang hapus akun. Bicara aja baik-baik, kayak sesama saudara gitu loh, sesama saudara kembar ya. Ya nggak sih? Oke, bottom of the deck. Nah, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation ya. Jadi keep an open mind itu tentang berpikirlah secara terbuka, open minded dong. Jadi jangan karena punya koneksi yang kuat, kamu kayak ekspektasinya banyak banget sama dia. Jangan karena kayak apa ya, karena energi kalian tarik menarik, kamu jadi kayak berharap yang gede banget sama dia, kayak dia harus memperlakukan kamu seperti keinginan kamu. Nah, jangan kayak gitu. Karena apa? Spiritual connection itu butuh keikhlasan ya, mencintai sesuatu tulus hati. Belibet deh gue.
Mencintai setulus hati, ya kan? Tanpa menuntut balasan, tanpa menuntut harus memiliki. Gitu ya. Berpikirlah secara terbuka. Karena poin paling penting itu loh. Jarang-jarang kan ada cinta tanpa syarat. Tulus banget ya. Nggak nuntut lagi harus memiliki. Jadi ya, itulah sebenarnya yang diajarkan dalam spiritual connection. Poin utamanya adalah kita menjadi orang yang lebih baik. Mencintai setulus hati, tidak menuntut apa-apa. Ya kan? Oke, ini ada kartu. Nah, ini dia, the thinking woman. Kebanyakan overthinking, kebanyakan mikir, kebanyakan stres. Kamu stres, dia juga stres. Kamu menghindar, dia menghindar, ya kan? Padahal coba kalau relax aja nanggapi koneksi ini. Karena kalau kamu menjauh, dia juga menjauh sebenarnya. Tapi kalau kamu biasa aja atau kayak memancarkan energi positif, dia juga bakalan kayak gitu. Jadi kamu sama dia sebagai pasangan jiwa kembar, pasangan mirror, harus transfer energi yang baik-baik aja gitu loh. Jadi kalau kamu pengen dia tenang di sana, kamu tenang dong. Jangan apa ya, udah nggak ada komunikasi, terus nggak pernah ketemu, memancarkan energi negatif lagi, overthinking, depresi, stres ya. Kapan dia mau menghubungi kamu lagi? Kapan kalian mau union? Kapan kalian mau akur lagi gitu kan? Jadi coba tenangkan ya diri kamu. Banyak-banyakin ibadah tuh paling penting loh. Mendekatkan diri sama Tuhan, minta kekuatan di saat kita nggak berdaya dalam koneksi ini ya. Nah, ini ada kartu hostilities, tentang pertempuran, ya kan? Jadi dalam koneksi spiritual itu harus bertempur. Wah, bagaimana kita bisa mengendalikan ego, amarah, ya kan? Mood nggak jelas, terus blokiran tiba-tiba. Akunnya yang tiba-tiba dihapus, ya kan? Hanya karena emosi sesaat. Harusnya jangan seperti itu ya. So, apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk koneksi spiritual, tanggapilah dengan bijak. Coba pelajari, pahami, apa sih yang Tuhan mau dalam koneksi ini. Itu poin paling penting. Soal kalian bersatu atau enggak, itu anggaplah bonus, ya. Bisa kan? Oke lah. Lalu, aku bakalan ambil tambahan dari sini ya. Oke. Ini ada sosial ya. Mungkin di antara kalian ada yang berkecimpung di dunia sosial atau suka dengan sesuatu yang sosial. Suka bersosialisasi, punya jiwa sosial yang tinggi, atau suka main sosial media ya, apa sajalah tentang sosial. Oke, next. Oke. Ini ada transport. Transport itu tentang transportasi. Mungkin kalian pernah naik kendaraan bareng, pernah naik motor bareng kah, atau pernah naik mobil bareng, pernah naik pesawat, naik kapal, naik apa saja ya. Bisa juga di antara kalian ada yang berkecimpung di dunia transportasi. Mungkin kuliahnya, kerjanya di bidang transportasi darat, laut, udara kah, seperti kapal, pesawat, dan lain-lain kayak gitu ya. Ya kan? Oke. Lalu
Ini ada law. Law itu adalah hukum. Mungkin di antara kalian ada yang berkecimpung di dunia hukum atau pernah berurusan dengan hukum. Ya, bisa tentang adanya legalitas hukum, legalitas pernikahan, perceraian, atau ya apa sajalah tentang hukum. Mungkin ada di antara kalian ya, berkaitan tentang hukum. Nih, ini ada kata simplicity. Simplicity itu artinya kesederhanaan. Mungkin di antara kalian ada yang orangnya sederhana, ya kan? Kayak rumah makan gitu. Sederhana tapi mahal ya. Mungkin di antara kalian ada yang orangnya biasa aja, tidak terlalu menor, tidak terlalu hedong, tidak terlalu heboh gitu. Ya sederhana lah pokoknya. Jadi kalau kamu tuh sederhana ya tetap aja kamu udah bikin dia sayang banget sama kamu gitu. Wah. Oke lah, inilah file 2 ya kan. Aku rasa ini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang kita lanjut ke file 3, pilihan ketiga yang ada kartu The Hermit. Oke. Ya. Ya, aku shuffle kartunya ya. Penyatuan kamu dan dia yang selalu terkoneksi. Ya, ada strength. Oke. Lalu ada The Hermit. Ini ada Hermit ya. Ini ada Hermit lagi coba. Nah, kuat banget energinya. Ini ada Three of Pentacles ya. Four of Wands, oke. Death. The High Priestess. Two of Wands. Nine of Wands. Six of Wands. Six of Swords. Oke. Ya, energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena ini general reading, jadi tidak semua cocok sama kamu. Bisa lihat file pilihan nomor lain ya. Mana tahu energimu tersangkut di mana-mana. Ya. Oke, di sini ada Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi banyak banget di sini ya energi yang kuat. Ada Virgo, Leo, Scorpio, Pisces, Cancer. Wah. Tapi itu bisa energinya zodiaknya doang, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Oke lah. Jadi yang terkoneksi sama kamu ini bisa orang yang pernah satu lingkungan sama kamu. Mungkin kalian pernah terlibat dalam lingkungan yang sama, komunitas gitu kah? Atau pernah dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan belajar, ya kan? Atau ya, pokoknya kalian tuh pernah satu lingkungan sih yang aku lihat. Dan kamu ngerasa sharing sama dia tuh enak. Karena kamu bisa mengatakan hal-hal positif, bisa memberikan advice, nasihat-nasihat yang baik untuk dia. Karena dia memang butuh itu. Aku ngerasa orang yang dealing sama kamu ini memang orang yang butuh banget pencerahan hidup.
Bisa karena kamu udah berpengalaman daripada dia, jadi dia kayak seneng aja gitu kalau sharing sama kamu. Dia seneng banget kalau kamu ngasih nasihat sama dia. Jadi ya mungkin ini orangnya masih kayak dedek-dedek gitu loh. Apa ya? Ya, pokoknya kayak ada yang berbeda di antara kalian. Bisa perbedaan apa aja. Mungkin ya karena berbeda latar belakang keluarga, bisa ya. Bisa keyakinan, suku, ras, dan lain-lain. Atau kayak beda gitu proses pendewasaan diri kamu dan dia. Kalau dia cenderung dimanja mungkin ya selama ini. Dia lebih manja mungkin dari kamu. Jadi kalau ngeliat kamu ngomong tuh dia seneng. Dia ngerasa kayak, kamu bijak banget sih. Aku jadi makin nyaman sama kamu. Dia ngerasa gitu kalau ngeliat kamu bicara. Makanya kalau kamu ngasih advice ke dia, kamu sharing pengalaman hidup kamu ke dia, sebenarnya dia dia tanggap sih isi omongan kamu, tapi dia lebih fokus ngeliat wajah kamu. Mata kamu, hidung kamu, bibir kamu, pipi kamu, semua dia lihat, sampai ya upil kamu kayaknya kelihatan deh. Jadi kayak gitulah. Dia kagum kayaknya awalnya sama kamu, kagum, tapi lama kelamaan kagum ini jadi ngebuat kamu salting, kamu salah tingkah sama dia, karena kamu ngerasa, ih kayaknya dia suka deh sama gue, kayaknya dia seneng deh sama gue. Kamu ngerasa gitu ya, ada aroma-aroma GR gitu dari kamu ya kan. Sedikit waktu itu ya. Jadi ini tuh kayak di awal seperti ya sekedar nyaman gitu loh, gue nyaman sama lo nyaman sama gue, jadi ya kita nyaman-nyamanan aja gitu, kayak nggak perlu status lah ya, nggak perlu gimana-gimana dalam hubungan ini. Mungkin kayak apa ya, beberapa dari kalian memang ini rekan kerja atau rekan belajar. Bisa juga ya ada suatu momen dimana kalian itu lumayan sering waktu itu bertemu, jadi happy aja gitu, karena kalau ketemu tuh bawaannya hari yang mendung jadi cerah, ya kan? So, disitulah sebenarnya kamu sama dia sudah punya koneksi yang kuat. Di hari-hari kalian yang kelihatan suram, biasa saja, di mana hati kalian kayak kosong, seperti kayak hidup ini flat aja, datar aja. Tapi semenjak kalian dipertemukan, kalian ngerasain energi yang baru. Kalian ngerasa kalau, wah, gue klop banget nih sama nih orang. Nah, dia ngerasa gitu juga sama kamu. Gitu sih. Dan aku bisa bilang, dia ini adalah spiritual connection kamu, karena dialah alasan kamu bisa nonton video tarot. Iya kan? Jadi gini mungkin alurnya. Nah, dulu biasa-biasa aja nih, ternyata udah saling mencintai, apalagi punya koneksi yang kuat. Rasa cinta itu susah banget hilang, ya kan? Susah melupakan. Akhirnya kamu kayak, aduh, ini aku kenapa ya? Aku kayak butuh pencerahan deh. Nah, mungkin kamu gitu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang juga nanya-nanya ke orang pintar kah, atau siapa aja yang punya indera tambahan yang bisa membantu kamu menjawab ini semua. Tapi ada juga beberapa yang nggak menemukan itu. Ya, so aku ngerasa banyak dari kalian ya kepoin zodiak kayak gitu. Mungkin diawali dengan zodiak yang ada di majalah kah, atau zodiak yang ada di browser waktu kamu browsing internet kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba pada saat kamu buka zodiak, muncullah YouTube video channel tarot, ya kan? Kamu buka deh, kamu klik videonya, ya kan? Kamu lihat, wah, ternyata tarot itu bisa kasih pencerahan. Nah, disitulah tanda-tanda kamu sudah
masuk ke dalam dunia spiritual. Apalagi beberapa di antara kalian ada yang punya feeling kayak ngerasa, kok akhir-akhir ini aku sering lihat angka kembar ya. Aku ngelihat angka 11-11, 22-22. Aku sering lihat angka kembar deh, kenapa ya? Nah, mungkin ada yang rasain gitu kan. Itu sebenarnya salah satu kamu telah merasakan koneksi spiritual. Itulah salah satu tanda kamu sudah masuk gerbang spiritual. Jadi orang inilah alasan kamu punya koneksi spiritual. Orang inilah yang menjadi media atau orang yang diutus Tuhan yang membuat kamu terus-menerus cari pencerahan sehingga kamu bangkit secara spiritual. Kayak gitu. Iya kan? Jadi apa ya, di saat kamu tuh ya semakin sering ingin terus-menerus cari pencerahan dari video tarot, itulah tandanya kamu tuh selalu pengen tahu bagaimana hidup yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. So, orang yang kamu fokuskan inilah yang membuat kamu bisa sekepo itu. Untuk apa? Untuk cari pencerahan terus-menerus supaya kedepannya hidup kamu menjadi lebih tenang, lebih baik, lebih dewasa, lebih bijak gitu. Dan kamu sudah dapatkan ketenangan itu, pencerahan itu dari video tarot kan? Jadi syukurilah, koneksi spiritual ini benar-benar kayak poin utamanya kamu menjadi orang yang lebih baik. Kamu akan terus menjadi orang yang mencari terus pencerahan. Supaya kedepannya kamu tidak ngerasa gelap, tidak ngerasa kacau, tidak ngerasa suram, gitu. Sedangkan dia yang aku lihat, banyak dari kalian deal sama orang yang belum seperti kamu, yang sudah ngerti nonton tarot. Nah, dia belum seperti itu. Tapi ada juga beberapa dari kalian yang udah berhasil tuh transfer energi ke dia, sehingga dia tiba-tiba kayak didorong oleh semesta dan Tuhan untuk membuka video tarot. Jadi apa ya, kamu sama dia jadi bangkit spiritual bareng-bareng gitu loh. Kayak ya partner jiwa spiritual sama-sama terus-menerus memperbaiki diri. Kayak gitu. Jadi kalau dia yang belum ngerti video tarot ya kamu doakan aja. Semoga semesta itu mendorong dia buka channel tarot. Kalau kamu masih berhubungan sama dia, kamu bisa sih kayak ngebahas tentang coba deh lo kepoin zodiak. Coba lo baca-baca zodiak gitu atau buka-buka YouTube tentang zodiak. Kayaknya ada tuh pembahasan tarot. Nah, coba tuh kamu kayak bisa sharing ke dia sebenarnya. Tapi yang bikin ribet ini ya kayaknya. Kan gak ada lagi komunikasi. Udah gak pernah ketemu, jadi mau gimana ngasih taunya ya supaya dia ngeliat tarot gitu ya kan. Ya sudahlah. Ada kok cara kamu untuk transfer energi kamu ke dia. Caranya ya dalam setiap doa kamu, setiap sujud kamu doakan dia, kamu sebutin namanya, supaya Tuhan menggerakkan hati dan pikirannya untuk cari pencerahan, gitu. Bisa melalui video tarot juga. Jadi setiap doa itu kan nggak ada salahnya, kita harapkan itu bisa terjadi. Jadi kalau kamu doakan dia supaya dapat pencerahan ya, itu bisa aja terkabul sebenarnya. Gitu. Jadi apa ya, aku sih ngerasa dia itu belum setenang kamu sebenarnya. Dia belum serileks kamu. Ya alasannya kayak tadi sih ya,
karena dia belum dapat pencerahan kayak kamu melalui video tarot. Jadi dia ini hanya bisa berdoa, bersujud sama Tuhan untuk menguatkan dirinya menjalani koneksi ini. Apalagi nih ya, kalau kalian sudah berpisah, sudah punya kehidupan masing-masing nih ya. Nah, dia itu makin ngerasa gak berdaya untuk bersatu lagi sama kamu. Terutama bagi yang sudah punya orang lain, atau kayak ya sudah punya kehidupan baru bersama yang lain, itu kan kayak rumit banget sih ya. Ya, so dia cuma bisa berdoa karena dia nggak berdaya memperjuangkan kamu lagi, gitu. Makanya di sini kamu sama dia sama-sama menarik diri, sama-sama kayak mencoba realistis menjalani kehidupan selanjutnya. Mau sama siapapun ya, kalian jalanin aja gitu kan. Tapi jiwa itu nggak bisa bohong, hati itu nggak bisa bohong kalau kamu partner jiwanya dia gitu. Jadi bersyukurlah kamu yang sudah menemukan video tarot sehingga kamu bisa menjadi orang yang lebih tenang menjalani koneksi ini. Nah, dianya kan belum nih. Beberapa dari kalian dealing sama orang yang belum ngerti nonton tarot, jadi perlu banget kamu mengirimkan energi kekuatan bagi dia supaya dia nggak gelisah. Bisa melalui doa-doa kamu untuk dia, gitu ya. Aku juga ngerasa terkadang kamu udah tenang nih perasaan kamu, hati kamu setelah kamu nonton video tarot. Nah, itu perasaan tenang itu kan nggak selalu selamanya kamu tenang kan. Kadang ada up and down-nya juga mood kamu. Di saat kamu tiba-tiba gelisah itu sebenarnya karena dia di sana masih gelisah. Jadi kamu yang udah dapat pencerahan terus menjadi orang yang lebih tenang, tapi tiba-tiba terkadang bisa gelisah, itu sebenarnya bukan energi kamu, tapi energi dia. Dia di sana masih gelisah dan bisa terkoneksi sama kamu. Jadi kamu gelisah gitu, gelisah nggak jelas gitu, kayak lemes, loyo, kayak ngerasa mau ngapa-ngapain tuh males gitu kan. Jadi ya itu sebenarnya energi dia yang belum dapat pencerahan gitu. Jadi dia ini ngerasa dirinya itu apa ya? Dia ngerasa hidupnya itu kayak hampa banget, kayak kok gue bisa ya jatuh cinta sedalam ini sama lo. Dia ngerasa gitu tuh. Dia ngerasa kalau nggak sama lo ya gue gini-gini aja, gue stuck banget. Dia ngerasa gitu. Sampai dia hampir tiap hari ya mata-matain kamu terus, melihat kamu dari jauh, mantau kamu, kepoin kamu, stalking media sosial kamu, semua dia lihat. Walaupun di sini udah ada batasan komunikasi, dia bisa lihat kamu kok dari akun palsu lah atau ya yang lain-lain kayak gitu. Dia bisa juga dapat info dari orang yang berelasi sama kamu gitu. Nah, dia jadi ngeliat tuh info tentang kamu. Dia ngerasa kayak, kok kamu bisa sih bahagia? Kok kamu bisa sih tenang-tenang aja, baik-baik aja? Padahal aku di sini tersiksa. Dia ngerasa gitu. Dia kayak apa ya? Apakah ini hanya perasaanku aja yang terlalu memikirkan kamu? Dia ngerasa gitu. Padahal kamu sebenarnya ngerasain hal yang sama kayak dia kan. Cuma karena kamu sudah dapat pencerahan dari tarot, kamu lebih tenang. Jadi apapun yang kamu upload itu tidak menunjukkan sesuatu yang gimana-gimana. Jadi dia ngerasa, ih kamu udah bahagia ya sekarang, kamu udah tenang atau gimana. Kamu nggak kenapa-kenapa ya, kayaknya nggak kayak aku yang frustasi banget kehilangan kamu. Nah, dia ngerasa gitu. Tapi yang aku lihat di sini suatu saat energi kamu sama energi dia bakalan nyatu.
Pada saat kapan? Pada saat kamu sama dia sama-sama dewasa. Karena meskipun kalian di sini ada perbedaan, meskipun ada yang dewasa, ada yang enggak, tapi sebenarnya kamu sama dia masih sama-sama childish juga sebenarnya. Kalau ditelaah nih ya lebih dalam, dia ini childish, kamu juga childish sebenarnya. Karena kalian mirror, sifat dia ya sifat kamu juga. Kalau kamu ngerasa dia jahat, dia ngerasa kamu jahat juga. Gitu. Dia nggak berjuang, kamu nggak berjuang. Bahkan gini loh ya, kechildishan kamu yang perlu disadari. Sifat kekanak-kanakan kita yang harus kita sadari itu di bagian yang mana ya? Di saat kita sudah tahu isi reading tarot. Nah, kalau reading tarot nih ya, pembacaan general yang kamu lihat tentang pilih kartu lah, tentang zodiak kah, kalau kamu ngelihat hasil reading itu ada berita bagus, kamu pasti santai kan? Kamu kayak ngerasa, ah nanti dia kok yang datang ke aku. Nah, di situ udah mulai tuh ada kesombongan dari diri kita. Harusnya hasil reading tarot itu kan, apalagi pembacaannya general, umum, itu kan harusnya responnya bijak dong. Apalagi dibilang vice versa, ya kan? Berarti kebolak-balik. Kalau dibilang dia bakalan datang, artinya apa? Bisa kebalik, bisa dia nggak datang-datang. Jadi kamu kayak apa ya? Harusnya sesuaikan dong hasil reading tarot dengan sifat dia. Apakah worth it? Apakah serve atau kayak layak gitu dengan karakter asli dia? Kan belum tentu. Jadi kalau lihat pembacaan general reading itu ya bijak-bijak lah. Belum tentu loh itu energi kita yang dibacain, ya kan? Kalau mau energi kamu aja yang dibacain, itu namanya private reading, itu namanya personal reading, gitu. Jadi, harusnya kalau sudah tenang jiwa kamu, kamu juga harus selaraskan hati dan pikiran kamu. Kalau kamu ngerasa dia tidak mau mulai duluan, kamu jangan ikut-ikutan, gak mau mulai duluan. Komunikasi kah, mulai ketemu kah, gitu. Karena kalau kamu ego, dia juga ego sebenarnya. Jadi dalam spiritual connection itu, meskipun jiwanya sama atau kembar, hampir sama, itu tandanya apa? Masing-masing punya ego yang sama. Jadi kalau dia twin flame kamu ya, dia ego, kamu jangan ikut-ikutan ego. Nanti nggak akan ada solusinya, nggak akan union, nggak akan ketemu-ketemu. Gitu. Jadi jangan saling menyalahkan ya. Jangan saling menyalahkan terus satu sama lain. Coba mulai dari sekarang. Akui kesalahan masing-masing. Kalau komunikasinya sudah diblok, akuilah dosa-dosa kita sama Tuhan yang Maha Kuasa. Ucapkan doa-doa kamu ketika kamu bersujud sama Dia, sama Tuhan. Akui semua dosa-dosa kamu. Mohon ampun sama Tuhan dan minta ke Tuhan supaya sampaikan permohonan maaf kamu ke Dia. Karena apa? Itu energi yang positif yang bisa kamu pancarkan ke Dia. Dan Dia di sana jadi berpikir positif tentang kamu. Jadi berpikir jernih tentang kamu. Alhasil apa? Energi kalian jadi mendekat. Gitu. Dan gak akan lama lagi untuk bersatu. So, ketika kalian dipertemukan itu kapan? Saat kalian sama-sama sudah bisa mengalahkan ego, sudah dewasa, luar dan dalam. Gitu ya. So, jangan lagi saling menyalahkan. Introspeksi diri. Kalau memang dia lebih jahat dari kamu, ya itu bukan berarti kamu gak koreksi diri kamu juga kan. Jadi koreksi diri masing-masing. Bercerminlah, kita ini sudah seperti apa sebenarnya ya. Dan doakan juga yang terbaik untuk dia. Kalau masih ada jalur komunikasi, bicaralah baik-baik. Tapi kalau sudah tidak ada jalur komunikasi, doakan dia. Sampaikan
rasa rindu kamu, rasa cinta kamu, rasa permintaan maaf kamu untuk dia melalui doa-doa kamu sama Tuhan, ya. So, di saat itulah energi kamu sama dia mulai positif. Dan biasanya kalau energinya masing-masing positif itu ya, itu nggak akan lama lagi sebenarnya bersatu gitu. Karena cara semesta itu di luar logika manusia. Kalau secara logika di mana-mana energi negatif ketemu sama energi positif, ya kan? Tapi kalau namanya persatuan dua jiwa spiritual, itu dua-duanya harus dibersihkan energinya, harus miliki energi yang positif masing-masing supaya dipersatukan lagi. Begitu cara semesta, berbeda dengan cara pikir manusia loh. Jadi harus sama-sama positif gitu baru bisa union, baru bisa bersatu lagi. Nah, di saat kalian sama-sama sudah dewasa itulah kalian jadi bisa bicara dengan jujur satu sama lain. Dia bakalan jelasin apa yang dia mau sampaikan ke kamu, bisa permohonan maaf, rasa bersalah, dan pengen klarifikasi semua kesalahpahaman di masa lalu. Kamu pun demikian jadinya, kamu bisa klarifikasi semua sama dia nantinya. Gitu. Dan ketika kalian bertemu nanti dia bertanya sama kamu, kok kamu kayak baik-baik aja ya, kok kamu kayak santai-santai aja ya selama kita nggak barengan. Dia nanya tuh. Terus kamu jawab, iya aku selama ini nonton video tarot, jadi aku dapat pencerahan, jadi aku ya relax aja gitu. Baru dia ngejawab, oh iya ya, kenapa aku nggak dari dulu lihat video tarot. Nah, dia kayak gitu. Tapi mungkin beberapa dari kalian dealing sama orang yang udah mulai ngerasain kalau energi tarot itu bisa dia lihat untuk dapat pencerahan kayak gitu. Ya, oke lah. Aku ambil dari sini. Ya, ini dia kan. Ini ada make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Jadi make the effort itu buatlah sebuah upaya ya. Lakukanlah sebuah upaya. Jadi jangan hanya saling menyalahkan, saling menuntut, harus diperjuangin, harus dikejar, harus dibujuk-bujuk ya. Apa sih namanya? Kalahkan ego. Jangan sama-sama ego. Harus bisa berjuang satu sama lain. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikoreksi, masing-masing harus sama-sama melakukannya ya. Lalu, nah, wow, so sweet banget ya. Ini ada true love, true love. This is the romance of a lifetime. True love adalah cinta sejati ya. Dia adalah cinta sejati kamu. Wah, so sweet banget ya. Jadi, namanya cinta sejati itu suatu saat akan dipertemukan. Cinta sejati itu akan dipertemukan oleh Tuhan dan alam semesta. Oke? Aku shuffle dari sini. Nah, ini ada rest and rejuvenation. Ini tentang di saat kalian lagi jeda gini, lagi break. Di saat inilah kalian lagi beristirahat dan pemulihan diri. Jadi segala pencerahan-pencerahan itu sangat berguna bagi kalian untuk memulihkan diri, membersihkan energi negatif. Jadi hanya energi positif lah yang bermanfaat bagi kalian. Begitu kan? Nah, ini ada man holding her heart. Jadi ada seseorang yang megang hatinya banget untuk kamu. Jadi kayak apa ya? Dia udah lama banget nungguin kamu. Dia kayak ngerasa, ini hati gue buat lo doang nih. Lo kapan ya bersatu sama gue? Dia ngerasa gitu. Isit parah. Oke. Sekarang aku ambil tambahannya lagi dari sini ya.
Oke. Nah, ini dia. Jadi kamu sama dia itu seperti muatan positif dan negatif dulunya. Jadi kalau kamu orangnya positif, kamu sering banget memberikan hal-hal positif bagi dia, dan dia senang akan hal itu. Karena orang yang didengar sama kamu ini mungkin selama dia hidup banyak banget energi negatif dalam diri dia, banyak banget energi toksik dalam diri dia. Terus kamu bisa gitu mengimbangi dia dan memancarkan energi positif kamu ke dia. Tapi karena koneksi kamu sama dia sangat kuat, gak hanya energi positif yang bisa kamu kasih ke dia, tapi kamu juga bisa nerima energi negatif dari dia. Jadi kayak saling ini loh, vibrasinya itu bergetar-getar gitu di antara kamu sama dia. Kamu kasih yang positif ke dia, dia kasih negatif ke kamu gitu. Jadi koneksi ini kayak benar-benar ngebuat kalian sering banget kayak mabuk kepayang gitu loh, kayak gelisah banget, kayak ngerasa kok menyakitkan banget ya gitu. Padahal sebenarnya kalau kalian telaah, kalian itu sebenarnya saling bahagia. Cuma memang kondisi proses kebangkitan spiritual itu nggak mudah, banyak up and down-nya. Jadi kayak energi kita itu kayak diaduk-aduk gitu loh sebenarnya. Jadi perlu membersihkan energi yang buruk dalam diri kamu dan dia. Energi negatif ini harus dibuang. Harus kebanyakan yang positif, ya. Meskipun secara ilmiah positif sama negatif yang bisa tarik menarik, ya kan? Tapi namanya koneksi spiritual itu punya misteri dari alam semesta. Cara Tuhan itu nggak bisa kita selami. Tapi yang harus kita yakini, dua jiwa akan dipersatukan ketika sama-sama sudah memperbaiki diri. Sama-sama sudah lebih banyak energi positif daripada negatifnya. Nah, di saat itulah kalian bersatu. Ya kan? Nah, begitulah. Ini ada boneka, oke? Mungkin di antara kalian pernah ada yang dikasih boneka, atau pernah memberi boneka, atau punya boneka. Terus kalau kangen, bonekanya dipeluk, seolah-olah dia itu adalah boneka. Atau apa saja lah ya. Mungkin kamu ngerasa selama ini diperlakukan seperti boneka. Kamu ngerasa kayak harus nuruti apa yang dia mau. Kamu ngerasa dia selalu bisa mengendalikan kamu. Dan kamu tuh kayak ngerasa udah dimanfaatin sama dia gitu. Tapi karena ini benar-benar kayak true desire-nya kamu, keinginan terdalam kamu yang memang benar-benar kamu inginkan dalam spiritual connection ini, so kamu kayak ikhlas-ikhlas aja gitu disakiti sama dia, diperalat, dimanfaatin. Kamu kayaknya sabar banget ngadepin dia, kamu rela direndahkan mungkin, gak dihargai, gak dianggap, dan kamu kayak seolah-olah gak mikir gitu dia udah memperbudak kamu. Tapi aku ngerasa niat kamu baik. Kamu kayak pengen mengubah dia menjadi lebih baik. Kamu kayak ngerasa punya misi hidup. Misi hidup dimana kamu kayak ngerasa kamu tuh diutus Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Kamu kayak ngerasa kamu tuh punya tugas penting dalam hidup ini untuk membantu dia berubah menjadi lebih baik gitu. Ya, itulah salah satu kenapa kamu ngerasa kayak kok gue bisa ya sebaik ini sama orang gitu. Kok bisa ya gue berkorban sejauh ini sama orang. Nah, itu sebenarnya karena ada misi yang harus kamu jalankan dalam hidup ini, dalam hidup dia, dan dia adalah media buat kamu sebagai orang yang benar-benar harus kamu ubah. Dan dalam semua perjalanan ini membuat kamu bangkit secara spiritual. Kamu jadi bisa menjadi orang
yang lebih dekat sama Tuhan, yang lebih kayak ikhlas aja gitu berkorban, dan lebih sabar menghadapi apapun dalam koneksi ini. Ya meskipun kadang kamu ngerasa nggak kuat, ya kan, ngerasa kayak nyerah, tapi sebenarnya kamu ngerasa ini kan, Tuhan itu nuntun kamu menyelamatkan jiwa dia. Tuhan itu kayak ngasih kekuatan sama kamu untuk membantu dia berubah gitu, meskipun dia ini agak lama sadarnya gitu. Nah ini ada story ya, mungkin dia sering lihat story kamu kah atau vice versa. Dia tuh sering lihat story kamu karena dia sayang sama kamu, dia cinta, dia kayak nggak bisa ngelepasin rasa ingin tahunya ke kamu. Tapi karena story ini juga bisa jadi masalah. Kalau kamu bikin story yang menyindir dia, dia gak suka gitu. So bagi kalian yang pernah menyindir dia lewat story, mungkin dia ngeblok kamu. Mungkin jadi ada blokiran atau kayak ada yang hapus akun, jadi ya sudah tidak ada komunikasi ya. Tapi hanya itunya aja yang nggak ada komunikasi, lewat itu aplikasi chat atau media sosial doang yang nggak komunikasi. Tapi kalau hati dan batin itu kan selalu terikat antara kamu sama dia. Kamu kayak bisa ngerasain bagaimana hati kamu, jiwa kamu bisa berkomunikasi dengan jiwa dia gitu. Kalau kamu ngerasa ada yang aneh terjadi pada dia, kamu kayak bicara gitu ke jiwanya, kamu gak boleh gitu. Nah ya seperti itulah, pokoknya misterius banget ya. Nih ini ada hemat ya, mungkin diantara kalian ada orang yang hemat ngeluarin duit ya, mungkin karena orangnya sederhana. Kalau aku sih, aku orangnya hemat loh. Hemat uang ya, aku nggak mau foya-foya uang. Terus mungkin diantara kalian memang ada yang hemat uang atau hemat apapun, kayak hemat bicara, nggak terlalu banyak bicara, bisa aja ada diantara kalian seperti itu ya. Oke. Ini saja file 3 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.